Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Farisi dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, akan menjelaskan sedikit sejarah dan perkembangan keperawatan. Sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, baik peristiwa kejadian menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut. Sejarah keperawatan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan masalah keperawatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan keperawatan pada zaman dahulu. Yang pertama, peran dan sikap masyarakat. Yang kedua, perang. Dan yang ketiga, pemimpin dalam keperawatan. Selanjutnya, definisi keperawatan. Keperawatan merupakan bagian integral dari layanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Layanan ini berbentuk layanan bio, psiko, sosio, spiritual, komprehensif yang ditujukan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan masyarakat. Keperawatan mempunyai fungsi yang unik, yaitu membantu individu, baik sehat maupun sakit, yang ditampilkan dengan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, penyembuhan penyakit, bahkan membantu klien mendapatkan kematian yang damai. Hal ini dilakukan untuk membantu klien mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Selanjutnya, layanan keperawatan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari profesi kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan kepada pasien sebagai bagian integral dari layanan kesehatan. Kedudukan perawat dengan profesi kesehatan lain, misal dokter, adalah sama, yakni sebagai mitra. Ini tentunya juga harus diiringi dengan pengakuan dan penghormatan terhadap profesi perawat. Selanjutnya kita ke sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia. Ditandai dengan lahirnya tokoh keperawatan yang sangat masyhur yang dikenal sampai sekarang ini, yang membawa perubahan dalam konsep berpikir yang berpengaruh besar terhadap praktik keperawatan. Hal ini seperti perubahan dalam ruang lingkup tatanan layanan keperawatan, standar praktik keperawatan, sampai munculnya undang-undang praktik keperawatan. Adapun salah satu tokohnya yaitu Virginia Henderson. Tokoh ini menekankan bahwa perawat hanya membantu pasien dalam melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri agar kemandirian pasien meningkat. Lalu, sejarah dan perkembangan keperawatan di Indonesia. Pada saat sebelum kemerdekaan, pada masa itu negara Indonesia masih dijajah oleh bangsa Inggris, Belanda, dan Jepang. Pada penjajahan oleh Belanda, khususnya pada zaman VOC, penjajahan Belanda I, didirikan rumah sakit yang terletak di Jakarta pada tahun 1799. Tenaga perawatnya diambil dari penduduk pribumi yang berperan sebagai penjaga orang sakit. Perawat tersebut pertama kali bekerja di rumah sakit yang ditugaskan untuk memelihara kesehatan staf dan tentara Belanda, sehingga akhirnya pada masa Belanda terbentuklah Dinas Kesehatan Tentara dan Dinas Kesehatan Rakyat. Pada masa penjajahan Belanda II, beberapa rumah sakit dibangun khususnya di Jakarta, yaitu pada tahun 1819 didirikannya Rumah Sakit Staatsverband. Kemudian pada tahun 1919 rumah sakit tersebut pindah ke Salemba dan sekarang dikenal dengan nama RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian diikuti rumah sakit milik swasta. Pada masa ini, sebagian besar tenaga keperawatan dilakukan oleh penduduk pribumi, sedangkan tenaga pengobatan, dalam hal ini tenaga dokter, masih didatangkan dari negara Belanda. Selanjutnya, setelah kemerdekaan, pada tahun 1949 telah banyak rumah sakit yang didirikan serta balai pengobatan, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan pada tahun 1952 didirikan sekolah perawat. Kemudian pada tahun 1962 telah dibuka pendidikan keperawatan setara dengan diploma. Pada tahun 1985 untuk pertama kalinya dibuka pendidikan keperawatan
setingkat dengan sarjana yang dilaksanakan di Universitas Indonesia dengan nama Program Studi Ilmu Keperawatan, dan akhirnya dengan berkembangnya ilmu keperawatan maka menjadi sebuah fakultas ilmu keperawatan. Dengan berdirinya pendidikan keperawatan setingkat diploma, sarjana sampai setingkat doktoral profesi keperawatan berkembang menjadi sebuah profesi yang mandiri, tidak lagi tergantung dengan profesi lain. Sejak tahun itu, profesi keperawatan telah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Tren keperawatan masa lalu. Sistem hegemoni yang diterapkan oleh bangsa Eropa selama menjajah Indonesia telah memberi dampak yang sangat besar pada seluruh ini kehidupan, termasuk profesi keperawatan. Posisi Indonesia sebagai negara yang terjajah menyebabkan kita selalu berada pada kondisi yang tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Kultur di dalamnya mencakup pola perilaku, pola pikir, dan pola bertindak. Formasi kultural ini terus terpelihara dan generasi ke generasi sehingga menjadi sesuatu yang super organik. Sejarah keperawatan di Indonesia pun tidak lepas dari pengaruh penjajahan bangsa asing. Sebab pada saat itu di Indonesia belum ada sekolah kedokteran. Sesuai dengan konsep hegemoni, posisi perawat di sini adalah sebagai subaltern yang terus-menerus berada dalam cengkeraman kekuasaan dokter Belanda atau penjajah. Akibatnya, muncul stigma di masyarakat yang menyebut perawat sebagai pembantu dokter. Perawat tidak diakui sebagai suatu profesi, melainkan pekerjaan di bidang kesehatan yang aktivitasnya bukan didasarkan atas ilmu, tetapi atas perintah atau instruksi dokter, sebuah rutinitas belaka. Pada akhirnya, timbul sikap manut perawat terhadap dokter. Akibatnya, perawat terbiasa bekerja layaknya seorang dokter, padahal lingkup kewenangan kedua profesi ini berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.